Ini udah on? Udah. Ini konten tengah jalan. Ya. Segmen konten. Bukan tengah malam lagi loh. Tengahnya itu diganti. Segmen gabut. Ya, segmen gabut. Jadi kita lagi nungguin ketoprak. Ketoprak. Nakalnya lagi bapak yang beli, gitu kan? Dengan alibi kita nggak tahu tempatnya. Iya. Nah daripada ngantuk, kan nggak sopan kalau bapak beli ketoprak kita tidur kan? Tidur. Kok daripada ngantuk? Emang kalau ngantuk kenapa? Kan alami ngantuk itu. Tidur. Nggak sopan kali. Bapaknya beli ketoprak, kitanya tidur. Coba kita bapak datang tinggal makan. Ya, sopan banget. Sopan banget. Tapi ngomong-ngomong soal tidur ya, kalau orang tua dulu, kalau ingin berpesannya gini, kalau kamu pengen berhasil jadi orang sukses harus kuat prihatin. Salah satu itunya pesannya adalah harus kuat melek. Itu kan, dari satu sisi ya. Artinya kita mengurangi tidur, ya kan. Satu sisi mungkin karena itu sudah dilakukan oleh leluhur kita dan mungkin sebagian cocok gitu. Tapi di zaman sekarang ini kan justru ada perubahan kan. Kalau kita kurang tidur, efeknya ke fisik seperti apa? Dan dokter juga beda kan, anjurannya beda. Kalau dulu anjurannya, kalau kamu pengen jadi orang yang berhasil, kuat, kurangilah tidur. Tapi kalau sekarang dokter menganjurkan itu kamu harus cukup tidur. Nah dulu maksudnya prihatin, suruh melek. Ya kalau melek cuma prihatin, nggak apa-ngapain mau ngapain gitu loh. Mungkin meleknya itu sebetulnya untuk melatih kewaspadaan. Kalau meleknya kalau zaman gitu, dulu. Terus apa ya maksudnya? Kerja lembur ya bisa lebih sukses Pak Ben. Kalau zaman sekarang, kalau diterapkan sekarang, itu kan kalau dulu kan acuannya kan. Nah Pak Ben kan orang dulu nih, jadi ceritain dong zaman dulunya gimana. Jadi orang dulu. Jadi gini nak. Bukannya cucu ini. Jadi cucu gimana Bu? Gini kalau kesini kan nak, dikit lagi sini cu. Gimana tuh Pak Ben ceritanya Pak Ben? Iya kalau zaman dulu orang tua itu ada memang kita harus mengurangi tidur, ya kan? Jadi eling lan waspodu supaya gitu kan. Itu gimana maksudnya itu Pak Ben? Ya maksudnya supaya kita melatih. Mungkin kalau zaman dulu kan kalau melek malam itu kan melatih kewaspadaan. Karena memang tidak ada gangguan-gangguan, jadi memang meresapi keheningan. Ya kan? Artinya melatih ya kepekaan kan, karena hal-hal yang dalam kondisi kita mungkin banyak kesibukan ya kan, kita tidak bisa menangkap suara-suara yang barangkali halus. Nah kalau dalam suasana yang hening kita bisa lebih cepat untuk lebih peka untuk menangkap suara-suara yang halus. Suara apa itu? Suara apa? Ya suara batin, suara diri, dan suara melakukan kontemplasi malam hari gitu. Atau suara-suara alam gitu. Tapi kan emang beda Pak Ben, udah beda zamannya nggak sih? Justru itu, makanya kan ini terjadi kontradiksi, kalau kata Bliswas itu adalah kala adalah waktu, cakra adalah berputar kayak tadi ya bilangnya gitu. Jadi kan sedang berputar. Memang pertanyaan saya adalah tepat enggak itu kalau kita menerapkan hal-hal yang semacam itu? Kalau menurut saya sih tepat pada waktunya ya. Tepat dulu, untuk zaman dulu. Iya kalau dulu kan tepat nih. Konteksnya beda. Konteksnya beda. Nah kalau sekarang ini kan karena kan kita mesti di zaman yang modern nih, kita pagi udah kerja, terus sore macet-macetan lagi, pagi berangkat macet terus kerja gitu kan. Kalau kita masih begadang juga ya kasihan badannya. Justru itu kan, makanya. Tapi kalau Bunda lihat anak-anak sekarang bergeser. Ya. Bergesernya gimana? Jadi kalau apalagi anak yang ini ya, yang kerja di dunia konten digital, atau pokoknya digital ya, itu mereka bekerjanya tuh justru di malam hari. Malam hari betul. Ya, malam hari. Kerja di malam hari, mereka siangnya pagi istirahat. Gitu. Di saat orang-orang gen X, gen Y itu mungkin bekerja, mereka tidur. Ya mungkin karena malam tenang itu ide-ide keluar kali gitu ya. Bisa jadi lebih karena nggak gangguan. Dan bisa diiniin tergantung pekerjaannya juga kan ya. Ya artinya kan nggak sama dong. Nah misalnya orang-orang yang memang di apa tadi itu misalnya kayak orang-orang yang butuh ide ya kan di dunia kreatif lah ya kita bilang aja gitu ya. Dunia kreatif kan berarti mereka butuh keheningan tadi. Nah kerjanya lebih nyaman di malam hari karena kan kalau
siang ibu kota bising. Nah, Ya hektik ya kan, suara ini itu ya kan, mereka milih kerja malam hari. Ya tapi kan tetap tadi apa ya, istirahat juga perlu kan? Tetap perlu. Ya walaupun maksudnya tadi kalau zaman dulu mungkin karena nggak sehektik sekarang kan, jadi emang perlu melek gitu kan. Nah kalau sekarang makanya nggak disuruh melek juga kita udah melek. Iya, karena lagian kalau zaman dulu kan tidak ada profesi khusus kalau orang-orang zaman dulu. Ya kan artinya orang-orang yang merdeka, hidupnya tidak dikendalikan oleh pekerjaan. Udah beda, memang belum pada saat itu Pak Ben. Kalau sekarang ya karena keadaan kan. Iya, kita kan memang udah berbeda. Kalau sekarang kita nggak maksudnya nggak punya tuntutan kerja ya, mungkin pewaris kali ya. bukan perintis tapi ya, pewaris. Bukan perintis. Nah kalau kita ini ya memang masih perintis, nyari duit kok gini amat. Ini jam berapa? Jam berapa? Harusnya jam tidur ya. Harusnya tidur 2 jam 12.01. Kok nyari duit gini amat? Emang kita lagi nyari duit? Enggak juga. Kita lagi seneng-seneng. Zaman-zamannya Pak Ben pernah nggak yang ngalami apa? Puasa ya kan, puasa yang mutih, terus ngebleng itu yang ngebleng itu apa Bun? Jadi kita nggak setelah puasa 7 hari ngebleng itu masuk dalam ruangan nggak tidur sampai 24 jam. Tapi dalam ruangan? Iya nggak kemana-mana ya, di rumah sendiri begitu. Boleh itu nggak apa main skipping Nggak gitu boleh? Nggak boleh. Bener-bener ya emang berdiam duduk diri. diam berkontemplasi. Diam tapi nggak boleh tidur. Iya. Ya kalau zaman dulu memang masih kental ya. Iya. Artinya memang masih ada orang yang melakukan. Karena memang itu tadi ya, balik ke memang waktunya. Kalau kita sekarang mungkin kalau kayak gitu tuh mungkin kalau puasa sosmed. Paling karena godaan kita sekarang yaitu. Kalau orang bilang bangun tidur setan iblis ya kan, ya sekarang iblisnya bentuknya ini nih. Nah, kalau sekarang mau yang kayak tadi itu apa ngebleng itu ya udah kayaknya udah hampir inian ya. Ada sih aplikatifnya itu ya di situ ya kan. Masih ada walaupun masih ada orang yang mempraktikkan itu. Ya soalnya kita beda generasi ya. Nah, saya pernah jalanin itu. Kalau jalanin itu pernah ngalamin itu. Jadi puasa, kalau dulu puasa itu ada 3 pilihan. Ada yang namanya puasa ngalong. Puasa ngalong itu makan buah-buahan yang tumbuhnya di atas. Gitu. Kalau semangka itu kan di bawah, jadi termasuk umbi-umbian. Terus ada yang puasa ngerowot. Ya, makan di bawah, makan umbi-umbian yang pernah kita lakukan di Zen itu kan untuk umbi-umbian. Terus ada puasa mutih gitu. Jadi di macam-macam puasa ini itu ada ya kayak pilihan-pilihannya misalnya itu kan. Kalau dulu buat ngalong itu orang belajar biar bisa terapi, biar jago jadi healer, jadi penyembuh. Kalau yang ngerawat ya narik kekayaan. Kalau yang putih ya spiritual gitu. Nah itu Bunda kan juga pernah melakukan tiga-tiganya beli ya, karena sebenarnya bukan pengen nemenin bapak. Nah ini Bunda juga nggak tahu kenapa kan rajin ngerawat tuh paling sering dilakukan apa tuh adalah ngerawat gitu kan. Nah waktu itu kan zaman Bunda SD itu kan ada kayak apa namanya Ben yang itu yang tiap Kamis di apa sih SDSP ya? Podcast gitu ya. Jadi kayak apa namanya itu? Podcast zaman angka itu. Itu Bunda sering banget ditanya teman kan, tanya teman nih. Yang lo berapa? Ya Bunda asal nyebut aja, asal nyebut itu kan. Tanpa mikir. Mereka pasang gitu kan, mereka pasang dapat Bunda biasanya ditraktir gitu kan. Dan itu sering banget gitu ya. Nah Bunda karena emang uang jajan nggak cukup buat beli gitu-gituan, sayang kan, nggak pernah. Suatu ketika Bunda begitu pengen kok salah. Mikir soalnya. Iya, soalnya mikir berapa yang mau keluar. Iya. Itu terus dari sekarang kalau ngerawat lagi gimana ya? Ya bisa. Sebetulnya itu kan
berkaitan. Sekarang bentuknya udah beda kalau sekarang pun. Udah nggak itu lagi sekarang. Sekarang yang lagi itu Dewa Zeus, yang lagi tren itu. Kena kita petirnya. menyembah Dewa Zeus sekarang. Udah nggak yang nomor berapa. Kalau lihat ini Pak Ben nggak tahu. Nggak tahu. Rooming gantian. Apa aduh? Jangan kita mulu rooming. Gantian Pak Ben dulu. Makanya ngikuti tren meskipun nggak ikut tahu gitu. Oh gitu ya. Enggak. Jadi kesambar petir sama Dewa Zeus itu Pak Ben itu sama dengan keberkahan. Oh gitu. Iya, apalagi kalau angkanya banyak, udah. Kalau Bunda suruh milih yang Candy Crush aja lah. Ya. Sebenarnya gini, kalau zaman dulu ada istilah ngebleng ya kan. Sekarang juga ada. Apa itu? Ngebleng. Kayaknya beda dia, Mak. Beda ya? Oh beda. Konteksnya sama. Iya. Ngebleng itu biar kita blank sebenarnya. Iya, tapi kan tujuannya kan ngeblank sama dengan jumping kali ya. Ya. Ya enggak sih. Ya. Kalau ngeblank yang ini, kalau yang lagi ngeblank. Ngeblank beda lagi udah saking overload. Kebanyakan itu. Kalau kamar mandi itu luber gitu ya. Tapi sebenarnya ada penjelasannya ya. Kenapa ketika kita puasa ngerowot, kan itu mempengaruhi metabolisme tubuh. Ya kan, metabolisme tubuh akan mempengaruhi hormon-hormon yang aktif apa. Nah itu mungkin akan mempengaruhi saraf-saraf sensori kita. Iya. Ada saraf-saraf sensorik yang lebih peka dibanding ketika tidak ngerowot. Dan karena proses metabolisme. Iya, proses metabolisme kita baik. Detox lah itu. Iya kan, nggak detox terus jadi baik. Jadi kayak menurut kayak lebih selaras aja lah ya. Lebih selaras lagi sama getaran-getaran. Iya, lebih sensitif lah. Saraf-saraf sensori kita lebih sensitif. Karena kita selaras, jadi ya sensitif kan kita terhadap getar-getaran energi kalau kata Bliswas. Jadi Zeus ininya tuh yang cepretnya itu di mana itu tahu. Makanya orang dulu udah cukup pintar lah ya, bisa untuk supaya kalau kamu punya niat jadi penyembuh, healer gitu, kamu harus banyak puasa. Misal tadi ngalong. Ngebleng. Kalau ngebleng itu semua. Itunya terakhirnya gitu. Jadi puasanya itu 21 hari. Nah, kalau yang bagus ngeblengnya itu 3 hari. 3 hari 3 malam. Nggak kuat nih. Nggak kuat. 3 hari 3 malam udah nggak makan. Ngebleng benar. 2 hari kurang tidur aja otak rasanya nggak 100%. Yang mutih tuh kalau beli nggak tahu gimana. Nah, dulu Bunda tuh hari pertama 7 sendok, hari kedua 6 sendok, hari ketiga gitu, terus hari terakhir itu nggak makan sama sekali dan nggak tidur sama sekali. Wow. Ya ini juga sih. Kalau dulu dibebasin, bebas mau berapa piring juga ya, asal ya nasi putih aja. Iya, jadi ada 2, mutih itu ada 2. Ada yang biru, ada yang sebenarnya ini enggak sih kalau misalnya kita maksudnya lagi puasa khusus kayak gitu, kita di zen lah ya. Awal itu kan kita merasa lapar banget gitu kan. Kayaknya kan dari kita biasa makan nasi setiap hari tiba-tiba kita nggak makan gitu kan. Kita makannya yang umbi-umbian, buah-buahan. Itu rasanya kan nggak kenyang-kenyang. Begitu hari keduanya ya kan, itu kena kemarin pagi-pagi kita makan burjo ya. Itu ngabisin 1 cangkir aja setengah mati rasanya kan. Itu baru hari kedua kan. Ya benar sih akan mengurang porsi kita tuh dengan sendirinya sesuai sama kebutuhan. Di minggu-minggu awal lah, katakan nggak di minggu lah, mungkin 1-2 hari gitu kan. Kita tuh masih pengen gitu makan nasinya banyak gitu kan. Sok pengen ngabisin gitu. Terus beli berasnya juga yang aneh-aneh gitu, yang dimakan hanya nasi putih aja enak gitu kan, sampai mikir kayak gitu dulu gitu kan, ya beras-beras yang impor, bener gitu loh. Udah masuk ke hari ke-5 udah bodo amat, sendok aja, aduh udah siksaan malah ya, udah tersiksa ya. Itu pas ketika masuk ngeblengnya itu 3 hari udah nggak mau makan, sama sekali udah nggak kena makan gitu. Sampai ngebleng dan itu kuat gitu. Makanya kenapa ya akhirnya secara secara urutan kita ngurangin sendiri gitu loh. Iya. Tubuh kita tahu kebutuhannya. Iya. Benar. Iya. Kamu makan awal ke buah juga gitu. Wah, mau nyari buahnya enak-enak gitu kan. Masih gitu kan. Kita usul ke Bapak. Iya. Pak, jangan ngerowot.
tapi mutih. Iya. Iurannya murah nanti. Oh iya, iurannya Nggak ada uang bayar makan. pila aja. Biarin panitia yang bawa Magicom. Gua yakin makannya dikit-dikit. Kadang-kadang nggak makan, terakhir tuh buka Magicom cuma ngirup uapnya doang gitu. Wah, kenyang. Ini panitia untung banyak ini. Mari segera kita adakan ini. Untung banyak. 1 datang nguap doang, 2 datang nguap doang, udah. Tapi nggak berkurang. Mungkin kalau ini zamannya sudah berubah, kita mungkin juga tujuannya mungkin sudah berbeda. Iya, memang kayak tadi kan ya Pak Kalau Ben tadi kita kan mungkin cuman bersihin. Iya. Iya. Misal kalau kayak tadi yang puasa ngalong itu untuk yang orientasinya ke healer ya kan. Nah, kita nanti untuk saat ini yang tepat itu kita untuk ajukan untuk kegiatan berikutnya, misalnya kita adakan Zen, kita puasanya puasa ngerowot. Ngerowot udah. Bukan, ini kan ngerowot itu tujuannya kan beda. Kalau kemarin kan belum ada yang difokuskan arahnya apa. Ini khusus untuk orang-orang yang untuk puasa ngerowot, ini untuk orang-orang yang ngeruwet itu, yang pikiran. Iya. Ya, jadi puasa ngerowotnya kayaknya mesti buat orang-orang yang ruwet. Yang ruwet. Ya, mesti gini, misalnya Kita tes dulu berarti ya. Ada ruwetnya. iya, harus kalau udah ruwetnya udah terlalu ruwet, ya kan? Itu. Silakan. Segera daftar. ya benar sih. Daftar Pak Ben. Iya, lewat Pak Ben. Guru Zen ya. Iya. Untuk yang ruwet-ruwet Ya, ya. buat yang belum tahu Guru Zen ini. Buat yang belum ruwet daftarnya ke Evi. Ya boleh. Iya. Saya nggak menerima yang menu ruwet-ruwet. berbeda. Iya, menu berbeda. nanti. Tergantung siksaannya itu tergantung keruwetan. Kan kalau sama saya enggak sih. Ya. Tapi apapun itu tetap adalah tujuan-tujuan itu, kita tidak boleh juga menyepelekan petuah-petuah itu. Tetap relate lah. Kayaknya untuk bukan menyepelekan sih Pak Ben, cuma mengabaikan. Pelaksanaannya aja yang Perlu berbeda. disesuaikan. Iya, sesuaikan sama zamannya kan. Kalau dulu kan puasa itu tadi itu ngerowot gitu kan. Sekarang kan juga banyak kan, kayak misalnya orang tuh ada diet mayo, ya kan, diet buah. Karena apa? Sebenarnya kan tubuh kita kan juga kan cerdas kan Pak Ben kan. Dia bisa, oh iya nih udah berat nggak makan apa-apa, makan buah aja. Tergantung cocok juga kan tipe-tipe seperti itu. Ada yang dietnya itu cocoknya ngurangin manis, ada yang ngurangin asin, ada yang nggak makan nasi selama seminggu. Itu kan tubuh kita kan juga sebenarnya tahu kebutuhannya kan. Cuman mungkin kalau zaman dulu tuh dijelasin banget. Nah kalau sekarang kan sesuai sama ini aja. Oh iya dia butuh ini. Ada yang sampai ke dokter diet kan karena kebutuhan badan kan. Ada yang tadi puasa sosial media mungkin lagi ruwet banget gitu kan. Ada yang misalnya nggak pakai gadget selama sekian hari, disebutnya sama orang tua kalau menarik diri dulu dari ini tuh apa ya, orang-orang bilangnya itu apa? Kayak misalnya dia benar-benar no gadget selama me time. Me time. Ya bisa bilang me time lah apa. Jadi dia udah ingin, maaf ya saya slow respon sekian hari gitu kan. Ya karena kan memang beda kan zamannya kan. Kayaknya dulu tuh pernah kan apa namanya? Iya. Pernah kita mencoba untuk mengundurkan diri dari dunia. Nah ya sedikit menarik diri lah ya. Kopdar juga ya. Kayaknya kelas apa kopdar ya, lupa ya. 2 kali kelas. Ya, menarik diri dari ini ya, sesuai sama kebutuhan kita saat dan ini. Itu memang di awal berat kaget ya? juga berat. Ya gimana nggak berat? Gatel lah ya, pegang HP. Tadi Bunda bilang bangun tidur yang dicari siapa? Bangun tidur ku cari HP. Nah, waktu makan ku pegang HP. Ngapa-ngapain juga HP. Begitu ini, waduh, nanti kalau ini kalau itu, padahal kalau nggak bales chat juga nggak mati sebenarnya. Makanya ini aja yang rame gitu loh. Makanya ada meme yang menggambarkan bahwa kita memang terpenjara dengan HP itu. Makanya disebutnya sel ya. Kita memang di sel kita tuh. Di sel. Sel ular gitu. Sel ular. Iya. Kita di penjara. Emang kalau Pak Ben memang selalu punya istilah yang memang ya kan sesuai sama zamannya. Lah ya. Gitu kan kita kadang-kadang kalau zaman dulu kita pergi kemana-mana nggak lupa bawa dompet panik. Iya. Ya kan, lupa bawa KTP panik, gelisah.
kan tenang. Sekarang kita nggak bawa kemana-mana, HP ketinggalan kita panik. Iya, karena di HP semuanya ada di HP. Semua udah ada. Kita nggak bawa duit, bawa HP juga bisa masih. Scan QR. Iya. Tapi KTP udah di handphone. Iya. Tapi saya pernah ini, Bli. Saya pernah mencoba untuk mencoba survei. Apa sih yang membuat seseorang ketakutan ketika ketika HP-nya ketinggalan gitu. Nah, saya pernah menemukan kasus. Ternyata ini fenomena yang perlu kita terima keadaannya. Realita emang begitu. Jadi ketika HP-nya ketinggalan, ini ya kebetulan yang saya survei bapak-bapak, gitu, emak-emak juga ada ya. Pasti kesana ini arahnya. Ternyata begitu ini kenapa? Kan aman, HP nggak ada masalah kan? Yang penting bawa dompet, bawa KTP. Kenapa ketinggalan? Nah, kenapa panikannya itu rupanya takut kalau WA-nya dibaca oleh kan emang beda, memang beda. Itu kalau Sekarang kita gini, kayak tadi mikirnya gini, kenapa nggak bawa handphone gitu? Misalnya kayak aku, kenapa misalnya nggak bawa handphone itu panik? Ya karena semuanya udah di dalam handphone kan, maksudnya bayar, artinya kemudahan kan, yang disuguhkan sama handphone ini kan kemudahan. Transport aja handphone gitu. Jadi ketika nggak bawa itu kita kayak pincang, nggak bisa ngapa-ngapain, mau bayar nggak bisa lah. Gitu kan, ini enggak, takut catnya di bawah, catnya dibaca. Dia bawa baterai lowbat aja kita bingung. Itu fenomena loh. Ini fenomenanya beda. Ya, itu banyak rahasia. Ya kalau mau nakal itu canggih dikit gitu loh. Gitu ya. Nah, ya itu jadi mau diajari banyak aplikasi yang itu. Padahal kan bisa ya. Misal mengganti nama, itu kan bisa. Bisa. Gitu. Coba Pak Ben buka Pak Ben. Cara-cara. Iya. Kayaknya Bunda takutnya disimpan nama lain. Iya, coba mari kita cek nama kita di handphone. Jangan-jangan tukang gas LPG. Bingung. Makanya harus kalau kita lihat HP temen tuh namanya aneh-aneh, itu kita perlu kita pertanyakan. Enggak juga Pak Ben, itu kode rahasia loh. Oh gitu. Berarti ya. dia intelijensianya itu tinggi loh. mulai error, gua kayaknya ketularan error deh. Kalau yang nyimpennya aneh-aneh itu kayaknya justru yang nggak pintar. Malah nggak pinter ya. Oh iya, malah kelihatan ya. Itu menarik perhatian kan. Kemarin akhirnya begitu ngeliat namanya kok aneh, ini akhirnya malah diklik kan. Iya. Gitu. Coba kalau namanya ini biasa aja. Kok nyimpen tukang gas LPG? Iseng banget kan. Tukang gas hijau gitu kan. Aduh. Kayaknya kita harus ngecek handphone Pak Ben nama-nama ini. Perlu lah kayaknya. Kan bagaimana? Kita tarik sekarang kayaknya misi kita malam ini itu. Sebenarnya kalau udah tertidur kita lihat. Sebenarnya nama kita tuh disimpan apa di situ. Iya. Boleh juga itu. Sebetulnya kalau kita sih ya kita mah nggak punya rahasia. Rahasia saya itu ada di dalam keterbukaan. Iya, gitu kan, gitu. Manis. Jadi agak lebih sulit untuk melihat, karena rahasianya udah dibuka. Iya. Yang dibuka itu yang rahasia tadi. Iya. Sampai warung sebelah tutup juga itu akan dibolak-balik aja. Arahnya kemana tuh udah apa? Udah kebaca. Nah tapi misal gini, kan itu baru tadi satu sisi kan, di lawan jenisnya pun juga kemungkinan ada juga, gitu. Jadi sebetulnya kadang-kadang satu rumah melakukan hal yang sama. Jadi maksudnya gimana Pak Ben? Iya, sama-sama menyimpan hal-hal yang mereka rahasiakan. Ya rahasia ya memang nggak apa-apa sih, rahasia. Nah, tapi kayaknya arahnya beda lagi nih. Jadi gini, ini kan udah malam ya. Agak mulai nggak konek. Agak mulai jalannya itu agak mulai kabur. Gitu. Nah kan bisa juga misal. Jadi suaminya ada gas LPG, istrinya ada aqua. Gitu. Aqua, iya.
kalau enggak mungkin servis AC kali ya. Iya, bisa. Tapi ngomong-ngomong sekarang masih ada nggak sih penipuan zaman dulu, kayak kalau zaman dulu kan waktu awal-awal HP itu kan penipuan lewat telepon kan, HP gitu. Sekarang masih ada nggak? Sekarang sih malah lebih canggih deh. Iya. Saya malah pernah gitu lagi memang pulang malam gitu, lagi capek banget, tiba-tiba lagi tidur, selamat pagi gitu, masih pagi deh, memang saya bangunnya siang gitu kan, tapi kayak jam 6:30 gitu udah dapet telepon, ya selamat pagi gitu, nomor Anda terblokir, silahkan pencet 1. Untungnya maksudnya walaupun baru bangun banget tuh langsung matiin. Bayangin kalau misalnya dipencet 1 kan tahu sendiri kan, seperti yang kita tahu ya, M-banking kita buyar. Nah, jadi ini edukasi juga nih. Jadi ketika dapat semacam itu, yang kita lakukan apa itu? Ya matikan langsung. Langsung matikan. Iya. Artinya matikan off gitu? Enggak, kita matiin dulu, matiin teleponnya aja. Kalau kita nggak pencet apa-apa, panggilannya nggak apa-apa. Oh gitu, itu lebih aman. Lebih aman memang itu. Lebih aman lagi, telepon nggak dikenal, nggak usah diangkat. Ya, kadang-kadang kan pas lagi tidur itu kan, posisi tidur kan kita mikirnya itu takutnya kan penting. Kan ada aplikasi gitu sekarang. Iya. Aplikasi yang telepon gitu kan, ketahuan nih nomor siapa gitu kan. Nomor tanpa nama nggak pernah ngangkat. Nah iya. Itu. Kalau dia perlu, dia pasti minimal kalau nggak ada WA, minimal dia SMS. Iya. Iya, maksudnya dia memberi kabar gitu ya. Oh ini ada perlu ini gitu ya. Iya. Karena dulu zaman telepon rumah masih aktif kan banyak juga. Mama, gitu. Aku ditangkap polisi. Gitu. Paling sering itu. Pernah sekali gitu tuh, biasanya jam 12 malam gitu. Iya. Wah, ini anaknya di kantor polisi, Pak. Iya udah, titip aja, kasih makan. Kalau bapaknya kayak begini seru juga. Iya. Nggak apa-apa, kasih makan, udah anak saya makannya banyak maunya ya. Titip aja 5 hari aja situ nggak apa-apa ya kan. Ya turutin aja dia, kalau malam-malam kayak gini pengennya makan ketoprak. Berangkatlah bapak. Iya. Ngomong-ngomong ini yang beli ketoprak lama juga ya. Iya, kita sampai kehabisan omongan kan. Iya. Tapi gini, emang telepon gitu juga keahlian kita. Kayak tadi kalau sikap kita bisa tenang, ya kan, kayak Liswas tadi, ya sudah nggak apa-apa, kasih makan aja di situ. Iya sih ya, kalau kayak gitu. Tapi rata-rata kan orang panik begitu dapat kabar. Ya mungkin kan kalau beli sos mungkin udah pernah dengar dari mungkin berita atau apa kan. Oh iya, kalau kayak gini beda, karena seperti kasusnya sahabat kita itu, dia kan sudah sering yang mendengar ini, begitu ini kan tuh anaknya itu yang muncul pertama kali ya panik dulu. Iya, memang responnya emang makanya paling benar misalnya gitu mencegah itu tadi, kalau udah tengah malam ya kan, telepon rumah ke telepon ini, kalau nomor nggak dikenal mending nggak usah diangkat, itu aja. Kalau perlu kita telepon balik sebetulnya bisa. Ngapain? Ya gantian lah. Gantian telepon. Iya. Kalau tadi gini. Tadi begitu di telepon, anak bapak di penjara. Kalau Pak Ben gini nelponnya, bukan anak bapak. Istri bapak di rumah saya. Kalau yang ditelepon beli sos, oh ya udah, bini gua makannya banyak, itu 5 hari. Tapi boleh dicoba, misal suatu saat. Kalau ada berasa kasih tahu apa ya. Kita ngikutin apa aja. Jadi kita jangan suka hanya diisengin, kita juga harus belajar ngisengin dia. Iya. Jiwanya iseng Pak Ben ternyata belum komplit. Jadi begitu, ini kan kita save tuh nomornya, ya kan, kita telepon aja, langsung halo, boleh bicara dengan saya. Jadi ini jadul banget. Ini lawakan jadul banget. Ternyata kontrol udah jatuh.
Jadi silakan dimatikan. Karena ketopraknya udah datang, waktunya makan. Oke, jadi obrolan kita makan dulu. Kita makan dulu.